Pemirsa, usai demo yang berlangsung sejak siang tadi, massa di sejumlah titik mulai bubar menjelang malam hari. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan kembali normal. Ruas Jalan Harmoni yang sempat ditutup selama unjuk rasa Selasa malam telah dibuka kembali. Personil gabungan yang berjaga pun telah membubarkan diri. Petugas PPSU pun membersihkan sampah-sampah sisa unjuk rasa. Massa di sekitar kawasan Batu Kuda juga telah membubarkan diri pada Selasa malam. Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya ditutup dibuka kembali. Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya juga menyisir ruas Jalan Sudirman untuk memastikan seluruh massa telah bubar. Alhamdulillah bahwa pelaksanaan aksi unjuk rasa yang tadi dimulai pukul 02 sampai dengan hampir jam 6 dari beberapa elemen, mulai dari mahasiswa, yaitu dari BMSI, kemudian rekan-rekan buruh, dan ada memang sedikit dari pelajar tadi ya. Alhamdulillah berjalan dengan tertib ya, walaupun ada sedikit tadi ya, sedikit lempar-lemparan, tetapi setelah kita sampaikan dengan mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang ikut demo luar biasa. Artinya demo damai ini sudah betul-betul mereka lakukan. Sehingga tindakan atau perlakuan dari TNI dan Polri dengan persuasif, humanis, ya ini semena-mena terhadap pekerjanya. Bisa kita bayangkan. Sebelumnya, massa dari BEM seluruh Indonesia dan buruh kembali berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung kondusif dengan aparat gabungan yang melakukan pendekatan secara persuasif. Aksi berlangsung hingga pukul 18 sebelum massa membubarkan diri. Ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat juga berunjuk rasa mengkritisi 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Aksi protes diwarnai penurunan bendera merah putih yang berada di ruas tol Jagorawi. Mahasiswa yang tergabung dalam elemen mahasiswa Universitas Pakuan, Bogor menggelar aksi unjuk rasa 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin Selasa siang. Aksi protes digelar mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja serta mengkritisi kinerja pemerintah. Aksi yang berlangsung di ruas tol Jagorawi ini diwarnai aksi penurunan bendera merah putih menjadi setengah tiang. Sebelumnya bendera merah putih dipasang untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide dan istrinya Suga Mariko. Aksi mahasiswa dilanjutkan dengan long march menuju Istana Kepresidenan Bogor. Namun massa dihentikan di pintu 2 Kebun Raya Bogor karena barikade kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Para mahasiswa akhirnya hanya bisa menggelar aksi jauh dari Istana Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Unjuk rasa memperingati 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin juga digelar di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, aksi dipusatkan di depan gedung DPRD Jawa Barat. Sementara di Makassar, unjuk rasa diwarnai kericuhan dan pembakaran ban bekas. Gedung DPRD Jawa Barat mendapat penjagaan dari pasukan gabungan TNI Polri yang mengamankan jalannya unjuk rasa peringatan 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sejumlah titik gedung DPRD Jawa Barat tidak luput dari penjagaan aparat keamanan. Selamat siang kawan-kawan. Menyampaikan Di Tangerang, Banten, massa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak kembali turun ke jalan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang dinilai kebijakannya selama ini tidak berpihak kepada rakyat terutama kaum buruh. Salah satunya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara untuk mencegah massa kelompok pelajar pada demo hari ini, pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota menggelar pemeriksaan sejumlah penumpang dalam bus di Jalan Daan Mogot yang akan menuju Jakarta.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, unjuk rasa mahasiswa yang dipusatkan di Jalan AP Vetarani atau berada tepat di bawah flyover Makassar sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu oleh salah seorang warga yang tiba-tiba datang membawa senjata tajam ingin membubarkan aksi unjuk rasa. Mahasiswa sempat berlarian menghindar. Diduga warga itu tidak berkenan adanya unjuk rasa. Selain kericuhan, unjuk rasa juga diwarnai pembakaran ban bekas di tengah jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 membuat 1 tahun pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin harus fokus dalam pemulihan ekonomi serta kesehatan. Namun upaya itu dinilai kurang efektif karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam implementasi kebijakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar. Inilah target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo di hadapan paripurna DPR, MPR, dan DPD RI Agustus lalu. Duet Jokowi Ma'ruf Amin dipaksa merevisi sejumlah target dan rencana prioritas dalam memimpin bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19 yang melanda. Fokus tangani pandemi, pemerintah merubah rumusan program kerja serta realokasi anggaran negara. Namun langkah pemerintah ini belum cukup efektif memulihkan perekonomian nasional. Data BPS di tahun 2020, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat. Pada Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Hal ini sekaligus menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia bertambah menjadi 9,78%. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 66% warga Indonesia alami penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Warga mengeluhkan sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan keluarga sehari-hari, biaya sekolah, biaya kuota internet untuk sekolah online, hingga biaya cicilan rumah. Hal ini menjadi keresahan dan kegelisahan warga di tengah pandemi. Ekonom senior Indef, Eni Srihartati, menuding koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan ekonomi Jokowi Ma'ruf dalam setahun terakhir. Jadi hampir seluruh deregulasi maupun 16 paket stimulus itu semuanya baik. Jadi di dalam secara teoritis, secara konsep gitu semuanya bagus. Nah, kenapa kok tidak punya efektivitas terhadap berdampak terhadap akselerasi kinerja perekonomian? Persoalannya di implementasi. Meski terseok, performa pemerintah di tahun pertama ini masih dinilai baik oleh masyarakat. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat lebih dari 57,7% responden percaya kepada pemerintah. Sementara 12,7% warga tidak percaya kepada pemerintah. Berbanding lurus, kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah di tengah pandemi juga cukup tinggi. 60,5% responden mengaku puas dengan kiprah pemerintah, sementara 29,2% warga mengaku tidak puas. Setahun terlewati di tengah badai pandemi, keberhasilan pemerintah menuntaskan penularan COVID-19 akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pemulihan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menghadapi tantangan besar dalam menjalankan visi misinya. Dalam 1 tahun pemerintahannya, Jokowi dan Ma'ruf Amin harus bekerja lebih keras menghadapi pandemi COVID-19. Kita melihat bahwa selama 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Indonesia menghadapi banyak tantangan. Pemerintah baru mau menjalankan visi misi dan program-programnya yang disampaikan dalam kampanye. Kemudian, tanpa terduga, muncul pandemi COVID-19 yang turut berimplikasi kepada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Jadi tentu saja, di periode kedua Pak Presiden Joko Widodo ini, perlu usaha lebih keras dari pemerintah. Tidak boleh ada yang beranggapan periode kedua bisa berjalan seperti biasa. Karena tantangan ke depan akibat pandemi COVID-19 ini akan menjadi lebih berat. Apa yang pemerintah akan lakukan selama 5 tahun ke depan bisa menentukan kemajuan Indonesia untuk 50 tahun ke depan. Pemerintah harus mampu menentukan
dan memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi fokus utama dan seberapa besar dampaknya bagi kesehatan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pemerintah harus berani membuat terobosan-terobosan sesuai dengan prioritasnya di kondisi yang tidak biasa ini, agar target pemulihan ekonomi nasional terrealisasi dengan selalu memperhatikan dampak kesehatan dan sosial dari masyarakat. Mari kita terus bergotong royong. Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkokoh kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Kunjungan ke Indonesia bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri pada September lalu. Ada sejumlah kerjasama yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Suga, di antaranya kerjasama mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan ekonomi. Ada sejumlah kerjasama yang dibahas dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Suga, di antaranya kerjasama mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan ekonomi. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Dan saya menyambut baik telah ditandatanganinya Memorandum Kerjasama Kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada tanggal 19 Oktober yang lalu. Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang, termasuk pembentukan ASEAN Center for Public Health. Terdakwa kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian IGD Ari Astina alias Jering kembali menjalani sidang. Kami kembali usai jeda, berikut ini tetaplah di iNews Malam.